Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fattahu ya alim. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, akhwat fillah, jamaah kajian tahsin dari Salimah, Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam, nikmat usia dan kesempatan hingga bisa bergabung di dalam acara yang insya Allah akan memberikan kebaikan kita khususnya di bulan Ramadan ini. Insya Allah beberapa waktu ke depan kita akan memanfaatkan waktu kita dimulai dengan mengkaji terkait dengan ilmu Allah, yaitu tahsin tilawah Al-Quran. Kita akan mencoba belajar mentahsinkan bacaan Quran surat Al-Fatihah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, akhwat fillah semuanya, mari kita bahas untuk setiap ayat yang kita baca di dalam Quran surat Al-Fatihah. Ayat pertama ketika kita membaca Bismi, hati-hati tidak membacanya miring, jadi tidak jelas kasrohnya, jadi B, bukan B tetapi B. Oke, dan kuatkan sifat syiddahnya karena kita harus menguatkan sifat syiddah pada huruf ba. Yang berikutnya Bismillahi. Bismillahi, ada sin itu sifatnya tipis, istifal, dan dia pun rakhawah, dan dia pun memiliki sifat hamas. Pastikan sifat sofirnya pun keluar. Bismi, mi. Berikutnya huruf mim pun memiliki sifat tipis, maka juga dibaca dengan posisi rahang bawah diturunkan sehingga kasrohnya dibaca dengan sempurna dan tidak miring menjadi besmi, tapi bismi. Kemudian bismillahi, lafdzul jalalah jika didahului kasroh maka huruf lam pada lafdzul jalalah dibaca tipis. Bismillahi. Hati-hati, bismillahi, lahjahnya tidak terlalu tebal, bismillah, atau kemudian menggunakan lahjah Indonesia, bismillah, ya, bukan, tetapi tengah-tengah, mutawasito, yaitu bismillahi. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Huruf ra jika berharokat fathah maka dibaca tebal. Rahman, kemudian ada ha-nya tipis ya, istifal, karena sebelumnya ada huruf ra dibaca tebal, lalu kemudian ha tipis, biasanya ha terpengaruh dengan huruf ra jadi tebal. Misalkan kita baca menjadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu keliru, bukan roh tapi roh.
Jadi ditarik kembali mulut kita sehingga ketipisan huruf H tetap terjaga. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ma juga sama, tidak terlalu pakai logat Indonesia yang terlalu tipis atau terlalu tebal, tetapi dia dibaca tipis menggunakan lahjah Arab. Berikutnya ar-rahmanir, ro-nya masih tebal. Berikutnya sebelumnya ni-nya tipis, kemudian ro-nya tebal. Hati-hati, nun dan ro dari huruf tipis ke huruf tebal tidak terpengaruh. Kemudian huruf hai, ya, huruf hai juga tipis. Hai. Oke, hati-hati, biasanya ada beberapa pembaca yang membaca huruf H menjadi huruf Kh. Harusnya dia berada di tengah tenggorokan menjadi di ujung tenggorokan. Berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di situ kita berwaqaf. Ar-Rahim, mimnya tetap memiliki sifat dengung tetapi kadarnya tidak terlalu banyak. Di ujung ayat bisa kita baca panjangnya 2 harokat, 4-6 harokat. Asalkan istiqomah dengan ayat-ayat selanjutnya yang kita baca. Berikutnya beralih ke ayat kedua. Al. Di situ ada huruf hamzah, dibaca tidak tebal o, tidak tipis a, tapi menggunakan lahjah Arab a. Kemudian ada lam. Lam itu sebetulnya dia memiliki sifat tipis, dia istifal, kecuali di lafdzul jalalah yang didahului harokat fathah atau dhammah, maka lamnya tebal. Tetapi ini bukan lafdzul jalalah, maka lamnya pasti dibaca tipis. Ujung lidah menempel pada langit-langit bagian depan. Jadi ujung lidah menekan dan menempel, ya, sehingga sebagian suaranya tertekan di posisi ujung lidah tersebut. Alhamdu. Ha juga tipis. Mim alhamdu. Di situ ada mim sukun, walaupun dia idhar syafawi, tapi dia tetap memiliki kadar dengung yang memang tidak terlalu banyak. Alhamdu. Ya, ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas, bukan pada langit-langit bagian tengah, karena nanti huruf dal menjadi bunyinya da. Padahal yang betul adalah da. Alhamdu lillahi, sama itu lamnya dibaca tipis, lillahi. Kemudian ada Rabbi. Karena di situ ada tasydid, maka kita tekan dengan kuat, terlebih ba adalah huruf yang bersifat syiddah. Rabbil. Nah, ingat, ujung lidah menekan, ya. Jadi sebagian suara tertekan di ujung lidah tersebut. Rabbil alamin. Ingat ya, Rabbil, ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Huruf mim juga dibaca tipis. Berikutnya ketika kita membaca ar-Rahman, jadi bukan ar-Rah, tapi ar-Rah. Karena ha tipis, jangan terpengaruh karena huruf ro tebal. Ar-Rahmani, mani. Bedakan ketika kita membaca huruf berharokat fathah kemudian kasroh setelahnya. Ar-Rahmanirrahim. Dari ro kemudian hai. Pergantian dari huruf tebal yaitu ro kemudian hai tipis. Ar-Rahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya di ayat keempat, maliki, maliki yaumiddin. Ada huruf ya, di situ ada waulin, maka kita baca yau, bukan yao. Banyak pembaca yang membaca waulin dengan vokal o menjadi yao. Yang betul adalah yau.
Yaumiddin. Karena ada tasydid, maka tekan di huruf mim saat kita menjelang membaca huruf dal. Middin. Ingat, bukan menggunakan lahjah Jawa. Middin. Tidak seperti itu. Tetapi Maliki yaumiddin. Berikutnya adalah ayat kelima. Iyyaka. Iyyaka. Perhatikan, di sini ada tasydid atau syaddah. Berarti hurufnya double. Maka saat membaca tekan dengan kuat. Iyyaka. Iyyaka. Tidak. Iyyaka. Iyyaka na'budu. Iya, bukan iya. Tetapi Iyyaka na'budu wa. Ingat, ketika kita membaca huruf kaf, sekalipun dia memiliki sifat hams dalam kondisi hidup, tetapi sifat syiddah tetap lebih kuat daripada hamsnya saat kaf dibaca dengan kondisi hidup. Berikutnya, Iyyaka na'budu. Na'budu. Di situ ada huruf nun, kemudian di depannya huruf ain. Huruf ain karena dia makhrajnya di tengah tenggorokan, maka pita suaranya menyempit, tidak sampai menutup, hanya menyempit, dan ini menyebabkan suara agak sulit untuk keluar. Maka memang terasa seolah-olah kita tercekik. Maka dibacanya bukan tertutup. Karena kalau tertutup pita suara, maka huruf ain akan berubah menjadi hamzah. Misalkan kita baca Iyyaka na'budu. Na'budu. Nah, jika dibaca seperti itu, maka huruf ain menjadi huruf hamzah. Bagaimana yang benar? Yang benar adalah dia keluar dari tengah tenggorokan, pita suaranya menyempit, tidak sampai menutup. Iyyaka na'budu. 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 Nah, begitu ya, sehingga ada suara yang dia seolah-olah terjepit, tetapi dia berusaha untuk keluar. Karena huruf ain juga termasuk huruf yang memiliki sifat tawassut atau bainiyah. Jadi sebagian suara tertahan, sebagian suara mengalir. Berikutnya harokat dhammah pada ba dan dal. Pastikan mulut kita mencucu dengan sempurna, karena kita adalah mulut-mulut orang Indonesia atau bibir-bibir orang Indonesia yang bukan orang Arab yang mungkin lahjahnya memiliki kekhususan. Jadi saat membaca dhammah, maka pastikan mulut kita sempurna dengan mencucu sehingga dhammahnya dibaca dengan jelas. Berikutnya wa iyyaka. Ada lagi tasydid di huruf iya, maka tekan huruf iya-nya. Wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Berikutnya adalah nas. Ingat, huruf sin dia memiliki sifat shafir, dia memiliki sifat hams, maka pastikan desisan angin dan suaranya dan surwitnya keluar, terutama shafir keluar dengan tajam, karena sifat shafir pada huruf sin adalah sifat lazimah. Dia akan selalu menyertai huruf sin dalam kondisi apapun. Nas. Wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya, ketika kita membaca huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung, yaitu huruf nun dan huruf mim, terutama saat dia disukunkan, pastikan suaranya mengalir sebagian ke hidung. Jangan sampai huruf nunnya seolah-olah menjadi hilang. Beberapa pembaca ada yang membaca dengan seolah-olah menghilangkan huruf nun di ujungnya. Contohnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf nun sukunnya tidak terdengar dengan jelas. Maka pastikan nun sukun kita tunaikan haknya dengan mengalirkan sebagian suara ke rongga hidung. Berikutnya dilanjutkan ayat 6. Ihdina. 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 Tidak terlalu ihdina.
Tidak terlalu menekankan huruf H sampai turun ke bawah dada dan dadanya bergetar. Karena huruf H makhrajnya bukan di dada tetapi di pangkal tenggorokan. Ihdinas li. Ihdinas. Nah, di situ ada tasydid, maka huruf shad sebelum dibaca ditekan dulu saat membaca huruf nun dan bunyinya terdengar tajam karena huruf shad juga memiliki sifat shofir seperti huruf sin dan sifat shofir pada huruf shad juga termasuk sifat lazimah. Sifat wajib yang senantiasa menyertai huruf shad bagaimanapun kondisinya. Ihdinas li. Oke, bukan si, bukan shi, tetapi sli. Ihdinas siratal. Ra tebal, sli tebal, ba tebal. Tiga huruf ini semuanya tebal. Lalu kemudian di depannya ada huruf lam. Lamnya hati-hati jangan ikut tebal. Berikut contoh yang salah. Ihdinas siratal. Nah, bukan seperti itu, tetapi huruf lamnya istifal, dia tipis, maka pastikan kita membacanya dengan tipis. Ihdinas siratal bukan tol, tapi tol. Ihdinas siratal lagi-lagi sin. Ihdinas siratal mustaqim. Berikutnya huruf qaf saat membaca al-mustaqim, tidak al-mustaqim, taqim ya. Karena kita fahami bahwa huruf qaf dia memiliki sifat qalqalah saat dalam kondisi sukun. Saat dia hidup, maka huruf qaf ini dia tidak memiliki sifat qalqalah. Maka hati-hati kita tidak membaca huruf qaf dalam kondisi hidup dengan menelan, seolah-olah menelan suaranya dengan tujuan memantulkan huruf qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak mustaqim, taqim, tapi mustaqim. Ya, qaqiqu. Berikutnya kita baca di ayat ke-7. Sirata, tebal lagi semuanya, ada shad, ada ra, ada ta. Siratan, tipis lagi huruf lamnya. Siratan ladzina an'amta. Nah, sekalipun an itu idhar halki, kemudian amta itu idhar syafawi, tetap kedua huruf itu harus ditunaikan sifat dengungnya karena huruf nun dan mim memiliki sifat wajib yaitu dengung. Maka kadar dengungnya kita sesuaikan dengan kondisi hurufnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, haknya hati-hati tidak sampai turun ke dada menjadi alaihim, tetapi alaihim. An'amta, jadi ada sifat dengungnya walaupun hukumnya adalah idhar halki dan idhar syafawi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil oke, bukan ghoi tapi ghai. Jadi bukan huruf ghain ditambah vokal o menjadi gho, tetapi yang betul pangkal lidah kita mengangkat karena huruf ghain termasuk huruf isti'ala. Jadi tebalnya bukan karena kita menambah vokal o, tetapi karena pangkal lidah kita mengangkat ghai. Oke, makhrajnya di ujung tenggorokan. Kemudian ya'lin dibaca ghai bukan ghoe. Oke, tetapi dibaca ghai bukan ghoe. Ghairil, ril. Nah, itu lebih mudah karena huruf ra-nya tipis karena berharokat kasroh, lalu kemudian di depannya huruf lam masih dibaca tipis juga. Ghairil maghdu. Ma tipis, hati-hati, kemudian huruf ghain itu tebal karena dia isti'ala. Hati-hati, huruf mim tidak terpengaruh oleh huruf ghain yang tebal sehingga beberapa pembaca ada yang membacanya menjadi tebal. Contoh yang keliru sebagai berikut. Ghairil ma.
Ghairil maghdu. Nah, itu adalah contoh yang keliru. Mimnya menjadi tebal. Yang betul adalah ghairil maghdu. Nah, ini masih tebal karena huruf dhad. Ghairil maghdubi. Du. Oke, ini berbeda ya dengan huruf dha dengan du. Ghairin maghdubi alaihim wala. Nah, ini juga alaihim ada ya'lin bukan alai tapi ali. Alai bukan alai tapi alaihim. Wala tipis wala bukan wala do karena depannya dhad biasanya huruf lam menjadi ikut tebal. Ini pun contoh yang keliru. Jadi bukan dibaca wala do bukan tetapi wala do. Jadi lamnya kita baca tipis lalu kita menekan karena huruf dhadnya ada tasydid baru tebal. Nah, lamnya tipis. Ingat bukan dol. Jadi tebal. Hati-hati, lamnya tipis. Sekalipun sebelumnya kita membaca huruf dhad yang tebal, isti'ala dan juga dia idbaq, tapi hati-hati huruf lam tipis karena dia istifal. Jadi kita baca waladhdallin. Baik, kita baca utuh. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa kita ambil kebaikannya, bisa kita mudahkan untuk memotivasi diri kita agar Allah memberikan kemudahan lisan kita untuk membaca huruf-huruf sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan kaidahnya. Kita ulang satu kali lagi sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.